Bisa saya jawab, itu gampang itu Bang Faruk. Nah, yang dimaksud daripada ayat itu orang-orang yang mengenal, yang mengikut. Modal congor itu jawabnya. Modal congor dijawabnya Bang. Itu Suka dia jadi ngomong. orang maksud daripada ayat itu sudah jelas itu. Orang Iya. yang mengikut Yesus tapi hanya mulutnya saja, tapi Kan hanya mulutnya saja. seperti Bang Faruk itu. Di sini contohnya ada Bang kata Faruk. hanya mulutnya saja? Adakah kalimat di sini hanya mulutnya saja? Iya kan pemahamannya itu. Jangan, oke. Apa dasar dari pemahamanmu? Pemahamannya dari ayat itu karena Iya, apa dikatakan dasarnya? konteksnya. Apa dasar dari pemahamanmu? Apa dasar dari Konteksnya, pemahamanmu? konteks pada Iya, apa dasar dari tafsirmu terhadap konteks ini? Dasarnya apa? dasarnya pengikut Yesus. Ah, memang longor kau. Udah turun lagi. Mana longor? Kau yang longor. Coba pahami. Memang longor kau, buang waktu. Nyaris seperti ODGJ ya. Suka orang tuh Bang, suka-sukanya Bang. Kita tunjuk saja datanya ya kan. Apapun dijawabnya. Karena gini, karena mereka tidak punya adab terhadap Bible-nya. Kalau kita Al-Quran, nggak boleh kita sembarangan menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Kalau mereka Bang, orang longor pun bisa Bang menafsirkan. Ya kan? Asal kamu cakap. Oke Kak Neni, Islam Kristen Kak Neni. Kristen Bang. Oke silakan. Apa yang mau Anda tanggapi Bang? Silakan. Saya cuma mau nanggapin gini Bang. Apa sih gunanya kita berdebat tentang agama kalau untuk akhirnya untuk menghina Bang? Gimana? Apa gunanya kita berdebat tentang agama, Tuhan, ataupun cara berdoa kalau akhirnya kita untuk saling menghina, mencaci, dan memaki Bang? Sudah? Sudah. Itulah kejinya kalian Kak. Keji kalian. Kenapa Bang? Setelah kalian yang menghina kami, kalian mengatakan ngapain lagi kita berdebat kalau untuk saling menghina. Kalian duluan menghina kami Bang Kak. Kalian hina sesembahan kami. Kalian katakan Allah punya anak. Kalian katakan Allah itu roh. Allah itu begini, Allah itu BODOH. Di dalam terjemahan Bible kalian. Sementara original teks kitab kalian tidak ada terdapat kata Allah. Yang kalian pelintir membacanya Allah. Yang ada mengatakan teos. Maaf Bang, yang mengatakan di Alkitab itu kami menghina, di mana Bang? Setahu saya, maaf ya Bang, jangan dipotong dulu. Setahu saya, kebetulan saya Kristen, Abang Muslim. Dan setahu saya, setiap agama itu mengajarkan bagus Bang. Saya ini minoritas Bang. Dari kemarin saya tuh selalu mendengar orang Kristen OGDJ. OGDJ itu orang gila kan Bang? Iya. Orang gila kan Bang? Boleh aku tunjuk data Kak? Tunggu dulu Abang, tunggu dulu. Di waktu saya masih sekecil sampai saya SMA dan sampai saya sekarang ini hidup di dunia ini, saya tinggal di sebuah desa yang cuman saya agama Aduh Kristen. jangan curhat Kak. Dulu Abang, dengar dulu Abang, jangan Abang mempermalukan agama yang saya anggap baik, agama Muslim. Iya jangan curhat lah. Maksud saya, Abang, sebelum Abang hadir, tidak ada pernah agama Muslim seperti ini, Bang. Kami dulu, cuman saya Kristen, Bang, di desa itu, Cok telepon dulu pas aku. saling Bilang apa menghormati, tolong power bank di saling tas. menghargai itu tinggi, Bang. Bahkan bapak saya ikut. Oh, udah jangan curhat lah Kak. Tunggu dulu ya. Nanti Kakak curhat ya. Aku tunjukkan datanya. Kejinya kalian ya. Abang ini sudah datanya Kak. membuat sarah, tahu dah Abang? Ini datanya Kak. Jangan bilang aku buat sarah setelah itu kalian menghina kami. Ini tengok ini Kak. Markus 1 nomor 1. Menghina manusia atau Tuhan? Ini Kak, Markus 1 nomor 1 Kak. Tengok ini Kak, bacaannya Kak, dalam terjemahan Bible kalian Kak. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Kalian bilang di sini anak Allah kan? Udah? Original teksnya ada nggak kata anak Allah ini Kak? Tengok ini. Inilah permulaan ya
Original teksnya itu N, ARC, ya kan? Udah. Injil, Evangelion, ini Injil. Original teksnya apa? Evangelion. Sudah. Terus tentang Yesus, Iesos, ada original teksnya, Iesos. Udah. Kristus, original teksnya apa? Kristos. Ini Kristos. Anak Allah mana kak original teksnya kak? Sadis nggak kak? Ditambahi kak di dalam terjemahan Bible kalian. Mana original teksnya kak? Mana kode untuk mengetahui original teksnya anak Allah ini kak? Mana? Setelah kalian bikin kayak gini, setelah terjemahan Bible kalian bikin kayak gini, menghina nama sesembahan Islam, kami harus diam gitu. Sementara di dalam Islam itu Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakan. Berdasarkan kata KBBI saja, ini KBBI ya. Siapa apa itu Allah? Tengok nih. Kata Allah, dalam KBBI. Ini tengok ini. Baca ini. Kata Allah dalam kamus bahasa Indonesia adalah nama Tuhan dalam bahasa. Dan kata ini juga merujuk kepada pujaan umat Islam. KBBI, original teks Bible kalian itu bahasa Yunani, Perjanjian Baru, Ibrani, Perjanjian Lama. Terus Bagaimana bisa terjemahannya ya, singgah ke bahasa Arab kak? Terus masalahnya apa bang? Ya Allah. Masalahnya apa? Di iman kami Allah itu tak beranak dan tidak diperanakkan. Kalian ambil nama sesembahan kami, kalian ambil nama sesembahan kami, kalian katakan Allah punya anak. Kau tanya lagi apa masalahnya? Cuman aja kakak ini. Ya kan itu dalam iman abang. Dalam iman dalam kami. iman abang. Aku kan udah tunjuk datanya kak. Anak Allah saja di dalam Markus 1 nomor 1 nggak ada di original teksnya. Kok bisa ada di terjemahan kalian? Jangan cuman gara-gara sebutan Allah terus abang bilang semua orang Kristen OGDJ. Apa hak abang? Kutanya. Oke. Jangan cuman, ngeri ya teman-teman ya. Coba lah teman-teman. Jangan cuman kata Apa Allah. hak abang mengatakan Dia semua nggak orang tahu, Kristen itu teman-teman. OGDJ? Gak tahu dia teman-teman. Dengan kata Allah itu kita bisa ribut loh. Hanya karena kata Allah kata dia. Coba lah ngeri kali ya. Gak sanggup aku jawabnya lagi. Hanya dengan kata Allah saja kata dia. Oke gini kak ya. Kakaknya ini. Halo kakaknya ini. Halo. Ya kak, buka mute-nya. Kakaknya ini. Oke, kalau nama Yesus diambil oleh agama lain, terus dikatakan di situ bahwasanya Yesus itu perampok, sakit hati nggak kok kak? Sekarang saya tanya abang, apakah Allah itu dipergunakan orang Kristen untuk mengatakan perampok? Lebih parah kak, lebih sadis daripada perkataan itu. Surah Maryam ayat 91. Dengan mengatakan Tuhan kami punya anak, itu hampir langit itu runtuh kak, kata Allah dalam Al-Quran. Gunung-gunung hancur dari perkataan itu. Di iman kami, nama sesembahan kami itu di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan tak beranak dan tidak peranakkan. Tidak diperanakkan. Kalian ambil nama sesembahan kami, kalian taruh di dalam terjemahan Bible kalian, kalian perkatakan dengan perkataan yang menghinakan dengan mengatakan Allah punya anak. Aku udah tunjuk datanya Markus 1 nomor 1. Nggak ada di original teks kalian itu. Anak Allah itu tidak ada di original teks. Tapi begitu, kenapa bisa ada di dalam terjemahan Bible kalian? Terus setelah itu Anda berkata, ya kan? Hanya karena kata Allah dibikin di Bible kami seperti itu. Allah itu Tuhan nggak sih bang? Kalau definisi saya tuh Allah itu Tuhan. Oke, di mana Yesus menyatakan dirinya Allah? Akulah Allah. Di mana? Di mana itu tertulis? Di Alkitab.
Iya, di kitab apa? Ayat berapa? Banyak itu dibilang akulah Allah. Gini aja model diskusinya, gini aja. Bang, gini ya bang. Gini ya. aja coba lah. Gak ada di Bibelnya weh, tapi gini ngomongnya. Abang kepo dengan isi Alkitab kami, berarti abang ingin memperbandingkan kan? Kami tidak mau kepo bang, yang kami tahu agama Muslim itu bagus sudah. Tidak. Yang ku tanya ini Bibel. Perlu kami Di ketahui mana dalam Bibel Yesus itu agama menyatakan Muslim. dirinya Allah di mana? Karena kami tidak kepo, kami tidak mau merusak agama Muslim itu. Kok gak mau Yang Bibel yang ku tanya ini enggak, loh Kak itu Bibel. percayaan Abang. Silakan cari-cari isi Alkitab kami untuk Bibelmu yang ku tanya. Kayak mana kakak nggak bilang ODGJ kalau kayak gini? Ditanya apa jawabnya apa? setiap agama Kristen yang naik kau bilang OGDJ. Apa untungnya buatmu? Dapat Karena berkat. gini loh Pak, aku nanya kenapa nggak nyambung Berkat kau? kau. Ku tanya dulu dapat berkat kau. Merepet. Ya. Masa setiap agama Kristen kau bilang OGDJ? Ini pun kau bilang OGDJ. Oke, kita uji ya. Kita uji ya. Bener apa enggak? Tuhan kakak Enggak berapa? bisa kau uji aku, masih normal aku. Iya, aku uji Tahu Tuhan aku kakak. apa? Tuhan kakak berapa? Satu. Tuhan Yesus Yesus. Tuhan bukan? Yesus Tuhan Iya. bukan? Tuhan. Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Itu Tuhan bang, semua itu panggilan. Nah, berapa Tuhanmu? Bukan. Berapa Tuhanmu jadinya? Tuhanku satu, tetap Tuhan, cuma Tuhan Yesus. Selamatku. Penebus Gimana dosa. nggak dibilang gitu kok Pak? Jadi kalau abang inilah maaf ya bang yo, bukannya aku mau apa ya. Semua agama mau kau pelajari rusak kau bang. Kau Enggak pelagama. lah, aku nggak mempelajari aku nggak pelajari Kristen. Kau pelajari, kau perdalam apa yang benar di Al-Quran, itulah yang kau jalankan. Semua benar dalam Al-Quran Quran. tidak pernah mengajarkan mengatakan umat lain itu OGDJ. Itu yang saya tahu. Oke, kita uji Saya lagi. semua ini. Oke, kita Tidak uji pernah lagi. di Al-Quran. Kalau ada di Al-Quran mengatakan selain umat Muslim itu OGDJ, udah salah itu Al-Quran. Oke, kita uji lagi ya. Kita uji lagi. Menurut kakak, Macam apakah kali kamu kau ngomong sampai Menurut- sampai kelaminnya Tuhanku pun kau bahas. emang Tuhan Sampai kakak punya kelaminnya Tuhanku pun kau bahas. Hei, Emang- hello abang, kau ciptaan Tuhan. Jangan sampai Tuhan marah. Tapi bukan ciptaan Yesus ya, bukan ciptaan Yesus aku Nah, ya. kalau Tuhanmu memang ada, Tuhan bang, mulutmu itu bentar lagi seteruk. Kan nyumpahin. Sama aja kakak sama kayak itu, nyumpahin. Tidak akan hidup lagi Buat di bawa hidup nafsu. Kalau memang Tuhan yang adil dan benar. Nyumpahin, udah mulai nyumpahin. Saya tahu agama Muslim tidak pernah seperti itu. Kalau Seperti memang mana? yang mengajarkan agama Muslim itu yang benar ya, Mm-mm. nggak ada Muslim seperti kamu. Malu Oke, kita Muslim uji punya dulu. kamu. Iya. Malu Muslim punya kamu. Iya, benar. Kita uji dulu ya. Ya, masuk Malu akal Muslim nggak? punya kamu bang. Nggak ada Iya, ajaran benar. Muslim itu seperti ini. Kita uji dulu kak ya. Nih, masuk akal nggak menurut kakak? Apa artinya nih? Coba kakak jelaskan. Aku nggak mau menjelaskan ya. Baca lah, aku nggak bisa baca, mataku rabun. Oke, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Artikan kak apa artinya? Kalau kau membahas lubang-lubang, otaknya ke lubang baik. Gak ada loh kak. Aku cuma Makanya bertanya malu loh punya kak. kayak kau. Lubangnya perempuan yang mau kau bahas. Enggak kak, aku jorok kali kakak ini jorok kali. Tobat kau bertobat. Kalau kau yang Jorok kali nggak ada. Aku bilang lubang perempuan kau loh baca kak. dari awal. Kau baca dari awal sampai akhir. Baru Ya kau udah bahas silakan. lubang. Silakan Baru kakak kau yang bahas baca dari lubang. ayat 1 Kau silakan. baca ayatnya itu semua. Baru Iya, kau bahas baca lah. lubang. Kalau Iya, cuma baca. yang lubang-lubang perempuan jalan yang kau bilang itulah Gak kerjaan. ada aku bilang perempuan loh kak. Lucu kakak ini. Itu sudah kerjaan sibuk kau cari lubang perempuan jalan.
Enggak, aku nanya loh kak, maknanya ini apa? Ya Tuhan, tidak jelas. Maknanya loh kak, aku cuma tanya loh maknanya apa? Tapi untuk menghina, lucu kau, Lo lucu. kok menghina? Aku bertanya loh kak. Sahabat, agama Muslim ya saya jelaskan dari tadi tidak ada Bang Muslim. aku Nasri, Kau. sekrat. Kak, aku cuma bertanya loh kak, maksud ayat ini apa? Oh, kau bilang semua orang Kristen, kau GDJ. Hebat Maksud kan? ayat ini apa kak? Jawab dulu. Tidak penuh rumah sakit jiwa. Sanggup kau menampung semuanya? Persoalannya kan kakak nggak sadar. Kakak kan nggak sadar. Ini artinya apa? Coba kakak jelaskan. Amsal 23 nomor 27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Artinya apa itu? pentingnya kami pentingnya kitab Kristen sama-samamu maka kau pelajari kitab Kristen kan Syanipar. Gimana? Karena pentingnya agama Kristen dan kitab Kristen itu makanya sibuk kau mempelajari dan mencari kesalahan Oke. kitabnya kan. Sebenarnya gini kakak Neni, kakak Kalau Neni, nggak aku penting nggak perlu kau bahas. nggak gini kak. Aku tidak mempelajari Kristen atau Bible Kristen tidak. Tapi karena aku bekas dari sana, 27 tahun aku di Kristen kakakku. Ya keislaman itu diawali dari ketika aku tahu, dekat Bang. Bible. Kau bekas kau bilang ya, bekas ya. Iya. 27 tahun kau kurasa makan babi, makan anjing, sucikanlah dulu darahmu itu. Lo kok jadi Pegang najis ya tahu, pegang najis harus cuci di mana dalam Islam kak kami disuruh menyucikan darah? Nggak ada itu. Kalau kau menghina-hina agama yang Nggak sebelumnya. ada di dalam Islam. Ketika seorang mu'alaf, seorang itu syahadat harus mensucikan darahnya. Malu Nggak ada. menerima kau bang menghina. Kok menghina? Aku bertanya aja loh. Kalau aku menjadi Islam, aku tunjukkan diriku lebih baik dari yang Aku agama. kan lebih baik. Aku kan manusia. Kau mempermalukan. Tidak ada agama Muslim yang kayak kau. Yang benar-benar Muslim ya bang? Gak ada. Yang benar-benar Muslim, yang benar-benar Muslim itu kayak Dia mana? dari lahir Muslim gak ada. Assalamualaikum. Menghina-hina. Gak ada. Waalaikumsalam. Bang. Iya, yang benar-benar. Gak Waalaikumsalam. ada. Yang benar-benar Muslim itu kayak mana? Gak terima aku bang. Dari kemarin ku dengar itu. Ku ikuti kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, izin bertanya dulu sama Kak Neni. Iya. Jangan enggak. bang digigit nanti kok bang digigit kok nanti. Enggak, gini. Katanya nggak ada orang Islam yang seperti Bang Faruk, banyak Kak, jujur. Karena apa? Bang Faruk ini kan meluruskan, bukan membengkok-bengkokkan. Jadi seperti itu. Jadi maknanya tentang ajaran agama Islam itu pentingnya seberapa, dan maknanya arti ajaran Kristen itu pentingnya seberapa, dan salahnya dan benarnya itu seberapa. Oke, Jadi seperti benar itu, bang. Kak. Oke, saya Oke. setuju bang. Kalau memang Nanti dulu, jangan dipotong ya kak. Sekarang gini, kakak mungkin dari kecil ya menganuti agama Kristen ya. Sekarang yang aku tanya, Yesus ciptaan atau diciptakan? Habis ya ini. Aku tanya seperti itu. Habis, Apa ya. dia menciptakan atau diciptakan? dia Aku menciptakan. Sekarang gini, dia manusia atau bukan? Dia Tuhan bang. Tapi menjelma Enggak, jadi. aku tanya, dia manusia atau bukan? Dia menjelma jadi manusia bang. Enggak, yang aku tanya, dia manusia atau bukan? Bang, abang nanya sama aku kan? Aku jawab dia Iya. menjadi manusia. Nggak ada Tuhan bisa menjelma manusia. Yang aku tanya, gini. Ya, itu kepercayaan saya. Abang kan tanya kepercayaan saya kan bang? Iya kan aku Ya udah, bertanya. itu kepercayaan saya. Dan Nggak itu gini. jawaban saya. Jangan paksa saya untuk jawab yang lain. Nah, berarti modalnya cuman keyakinan aja bahwa Iya. Yesus itu Tuhan, tidak dengan dari akar nyampe ke pangkalnya, Kak. Jadi seperti itu. Kalau akar nyampe pangkalnya, maaf kata ya, Kak, bukan berarti kami sebagai orang Islam menjunjung nama Islam. Itu wajib dan harus. Gitu loh. Kakak pun sama. Tapi gini, kita belajar dari akar sampai pangkalnya, Kak. Jangan cuman dari tengah-tengah ke pangkal, akarnya kita nggak dibawa. Ya sama. Maaf kata ya, aku nggak ngatain ODGJ ya. Mungkin
pemahaman udah busuk, kakak Bang. Akarnya udah busuk, nggak bisa lagi dipakai, Bang. Akarnya udah busuk. mungkin gini, Pakai mati otaknya mungkin mereka. kayak kakak tuh pelajarannya Jangan kurang kita sempurna, maksain orang, Pak. jadi seperti itu. Kita sama-sama Mungkin kakak- manusia kok. Saya tidak maksain. makan nasi, Coba aku kau baca. makan nasi. Kau baca dulu Lukas 1:35 itu yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa? A. Manusia. B. Tuhan. C. Binatang. Kau baca dulu Lukas 1:35. Lukas 1 Tuhan, Lukas kamu. 1:31. Kau baca Lukas 1:31 Bu Neni. Yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Tuhan, manusia atau binatang? Tuhan Kau Yesus. yang bagus-bagus kau. Jangan kau berdusta di sini. Loh, Tuhan Yesus. Kau baca dulu, Tante. Kau yang baca. Oke, saya baca ya. Saya baca nih firman dari Pak Lulus. Oke? Ya, Kau Bunda pasang Naura telinganya, tolong Tante. dibacakan biar dicermati. Tolong ya Tante, Kak, dicermati telinganya ya Kak. dipasang dulu Tante. Tante masih jelas telinga Tante kan? Udah dikorek pakai linggis kah? Pakai linggis cotton bud atau cotton bot? Lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi Tidak wabarakatuh. ada yang nggak sopan. Semuanya. Ante Hesti, assalamualaikum. Kok. Di mute. Biasa kali dia kalau bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok telinga kau pasang dulu tanteku, Tante Neni. Ini ya Tante, saya bacakan sama kau Tante ya. Nah, ini bukan yang hari ini telah lahir bagimu. Karena kalau hari ini bingung saya, tiap hari Tuhan ulang tahun. Nih, Lukas 1 nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dilahirkan Bunda Maria seorang anak apa Tuhan? Kan sudah saya bilang tadi kakak. Menurut Lukas 1:31 yang dilahirkan Bunda Maria anak apa Tuhan? Anak manusia. Tapi kata kau Tuhan, mana tuh? Menjelma. Berarti fix. Jadi Gimana kayak gini. menjelmanya? Untuk Kak Neni, dia telah Tuhan. mendustakan Bang Bible Farhoten, dia Bang sendiri. Farhoten, Karena apa? biarkan dulu Bang Farhoten. Di Bible Biarkan dia dulu Nora. menyatakan Bang dia Farhoten, itu orang. Bang Jadi seperti Farhoten, itu. Bang Farhoten, biarkan dulu Nora selesaikan narasinya. Lanjut. Iya, yang Tuhan yang menjelma jadi anak manusia, di mana lagi datanya? Biar saya bacakan. Agama Kristen itu Pak, di agama Kristen itu ini masalah. Enggak kak, kita pakai data kak, enggak modal congor kak. Dengar. Tuhan menjelma sebagai manusia, di mana datanya? Pak, congor itu untuk binatang apa manusia kak? Kau kan congor. Coba cek congornya. Kau lah congor. Cek congor kak. Kau lah congor. Kakak bicara pakai apa kakak? Ini sekarang kakak bicara pakai Congor muncul itu apa pakai congor? Manusia atau binatang? Kawan kau bicara ini manusia atau binatang? Kalau aku pakai congor, kau Oke. pakai congor. Kalau Kakak, aku binatang, kakak menanyakan kan? Kau kawan kau bicara manusia apa binatang? Saya bacakan ini kak ya. Manusia apa Manusia. binatang saya juga bingung sebenarnya. Oke, saya bacakan ini ya. Di dalam Matius 15 kata Yesus kepada kalian, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada Pak, kalau kau mau ingin tahu isi Alkitab itu kau baca. Kalau kau ingin tahu, udah tahu saya. Jangan cuma yang jelek-jeleknya aja kau ambil yang Tidak. sepenggal. Kakak bertanya sama saya. Aduh, Nora, kasihan aku nengok kau. Nora, kau bicara sama manusia apa binatang? Nah, kakak kan beragama Kristen, bukan Bani Israel. Saya bacakan di dalam Matius 15, di luar dari bangsa Israel, itu dikatakan gong. Banyak nian dosamu bakal menghina. Astagfirullahaladzim. Kak, berarti kitab kalian ini membuat dosa ya? Membuat dosa kitab kalian nih kak ya? Yang kau Lunak ambil songoniyo, itu Kak. separuh, yang Kau kau katakan ambil itu kitab separuh membuat dosa. separuh. Intinya kau kepo dengan agama Kristen. Awas rusak. Aku dengan Ito Faruk, dengan Bunda, Semua dengan pelajaran. Asti. Kami dulu penyembah manusia loh kak. Kepo. Bertahun-tahun kami membaca kitab Bible ini. Pembodohan Terus mati yang kau. ada. Mati kau. Mati kau. Mati aku. Aduh. Saya diselamatkan oleh Allah kak. Kanora, Menyembah manusia lagi. Jangan kau. Kanora, ini aku mau kasih lihat sesuatu kak. Ini coba kakak lihat nih.
Pantasan lah Mana? kakak nggak Besarkan bisa. dulu, Pak. Besarkan Bang Dio. Besarkan Bang Dio. Pantasan lah kakak nggak bisa lawan dia. Kenapa? Kurang Gimana asal ya? si Dio nih. Ada Tengok lah. sesuatu ini. Dia nggak di kolam renang. Pantasan kakak nggak bisa lawan dia. Ternyata dia setengah-setengah. Kalian kan tidak kepo sama Itu dipakai harusnya di kolam renang kak. Kenapa kakak pakai di kamar? Namanya kepo dengan Tuhannya, kepo juga dengan pengamutnya. Bukan untuk bergaya, Kak. Itu untuk menyelam, Kak. Tuhan, bertobat Kacau kalian kan semua, weh. Neni, ya Allah Neni. Weh, Bisa Dio, bisa. kurang ajar kau. Berkali bah. Kak, itu kacamata. Bukan untuk jalan-jalan, loh, Kak. Itu untuk berenang, Urusannya dengan Kak. kamu. Itulah kalian itu, makanya juga malu muslim punya kalian tuh. Tugas kalian Aku cuma tunjukin itu makanya Kak Nora nggak bisa lawan dia. mencaci, Agak sedih juga. memaki, menjelek-jelekkan, mengatakan yang tidak baik. Itulah tugas kalian di konten ini. Jadi bersyukurlah kalian ada kayak Follow aku dulu, follow dulu, di follow. dapat duit kalian, dapat kembang-kembang, tap-tap layar. Bukan gitu, Kak. Gunanya kami minta follow biar bisa open cam. Coba Kakak berani nggak open Kau cam? memang sengaja Kakak cari open cam. musuh biar naik viewersmu. Banyak kali apamu. Aduh. Musuh Kristen itu. Itu Nora. Lanjut teh. Tapi tetap ya gayanya kayak gini deh ya. Kayak gini gayanya. Sianipan 27 tahun kau bilang jadi Kristen kau. Kaneni kan tadi dibilang kode gereja sama Bang Farouk nggak terima ya. Tapi tahu nggak Kaneni, kalau Tuhan kakak itu gila, tahu nggak? Yesus gila loh kak. Markus 3:21. Kak Hesti, sekarang kau bilang Oi. Tuhan Yesus gila. Sebelumnya kau pernah bilang Tuhan Yesus gila. Kena Bang Dio, kena Bang Itu Dio. bibelmu loh kak, bukan aku bibelmu. Kak Hesti, Bibelmu yang bilang. Kak Hesti, berapa puluh tahun kau jadi Kristen? Kutanya dulu. Aduh, Kenapa dia sama jadi- kau Ante dipanggilnya kakak, sama aku nggak ada dia mau panggil kakak? Ya karena kau Dasar. Oke, untuk kan ini tadi kan bilang Kak Hesti berapa tahun kau telah menjadi Kristen? Oke, semua orang itu mempunyai masa kelam Kak. Dan sekarang Kak Hesti sudah tahu titik terangnya kehidupan itu menyembah kepada siapa dan utusan itu siapa, kayak gitu loh. Ya, Nah, sekarang benar, aku Bang. bertanya sama Kak. Aku gini ya bang. Nanti dulu kan ini, nanti Aku dulu. gini ya bang. Selama dia menjadi Kristen, apakah dia menjadi orang yang kekurangan? Apakah dia OGDJ? Jawab Kak Neni. Kalau dia Kak OGDJ, Neni di orang Kristen. Kristen dulu Kak- OGDJ, Kak berarti Neni, dia baru Kak- sehat Kak Nora itu bang. Iya kakak sekarang itu di gereja itu apa kak? Kakak di gereja apa? Umat. Sekedar umat jemaat ya, jemaat. Benar. Iya jemaat ya. Iya, Nah benar. kalau kakak jemaat berarti justru yang dipertanyakan kekristenan kakak. Kakak sekelas jemaat, masa iya kakak nggak mau belajar? Apakah yang dikatakan pendeta itu benar atau bohong? Gitu loh kak. Dari kalau Ya. memang bagus yang cara penyampaian kakak sama abang-abang di forum ini, Iya. mungkin saya bisa percaya kak. Tapi kalau kalian mengatakan ini dengan dasar menghina, saya ilfil kak. Nggak ada menghina Bilang loh sama kak. kakak. Kakak bilang Nggak ada menghina ya orang Kak. Kristen Di OGDJ. sini nggak ada menghina Kak Neni. Maksud saya gini kak, baguslah konten kalian ini. Setujulah saya. Kalau untuk kebaikan, membuka wawasan kami yang Nasrani, terutama untuk abang yang dengan Kakak Kristen bukan Nasrani kak. Ah, ya, Kakak oke, Kristen saya bukan Nasrani. Saya Kristen. Ah. Maksud saya gini kak, kakak kan sudah hijrah tuh ke Muslim. Iya. Kakak Iya. mau kan saya percaya Muslim itu baik. Maksud saya kak, berkatalah, berbicaralah dengan baik sehingga saya tuh juga mau ikut percaya kalau Muslim itu baik, karena dari dulu di otak saya itu Muslim itu baik kak. Tidak ada menghina, tidak ada Oke, mencaci. saya jelasin ya kak ya. Oke, saya jelasin. Ya, saya jelasin ya. Saudara-saudara saya tidak ada menghina kak.
mengatakan kakak ODGJ, kalau kakak tersinggung dikatakan ODGJ, seharusnya kakak bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Terus kak, Tuhan kakak aja dibilang orang gila loh kak. Di dalam Markus 3:21, Yesus dibilang gila. Coba Gitu loh. dibacakan kakakku yang cantik, yang baik. Oke, saya bacakan ya. Tumben si Ante Esti lembut kali kau. Cici kali pula aku nengok kau. Kalau bagus ngomongnya bagus, aku ngomong sama orang. Tapi kalau ngomong sama orang Ante yang Neni, nomor, Ante. nggak sopan aku. Kalau biar Kalau kayak kau Ante sopan, Neni, aku sopan. dengar dulu Kalau kau Ante, anjing, dengar aku dulu anjing. Ante. Ante, Hey, lebih parah hello. lagi dia yang ngomong daripada Dari aku yang Tonang. saukian kau. Lebih parah, ini lagi datang malaikat apa yang sama Oh, dia, nggak- makanya kalau heran dia aku. nggak marah, aku nggak marah. Kalau kau bilang aku congor, aku marah. Paham kau? Oke, Ya, maaf, aku Ante. bacakan ya kak ya. Aku bacakan. Aku bacakan ya kak. Pakai Bismillah nggak kak ya? Kayaknya enggak ya. Karena kami kalau baca Quran pakai Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dalam nama Tuhan aja lah ya kak ya. Soalnya Yesus gak kutuhankan ya. Dalam nama Tuhan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nah, itu. Coba baca Coba. sebentar. Coba baca sebentar. Capek lah aku kak kalau kau suruh aku Jangan baca satu separuh-separuhnya berita. kakakku sayang. Ya, capek Jangan lah separuh-separuh aku. ambil. Semua Capek kau lah. Kali kau suruh-suruh Ante. berdosa Capek kau lah. kak. Yang buru-burunya kau ambil berdosa kau. Kau baca dulu kitabmu sendiri. Kau suruh-suruh orang pula Capek kau. aku. Aku udah ngomong sama kau baru hari tenang dari otak baru hari tenang. Ngomong sama kau baru hari tenang. Kau tengok kotak-kotak itu Ya ada dia batu. follow dulu ya. Biar turun Baru aku. tenang, ada Pertama batas aku kotak-kotak tunjukkan itu ada kecantikanku batas. daripada Ante Neni nih. Kau kaget nanti dia cantikku. Mereka cita kau. Lanjut aja cantik kau. mau enggak itu tergantung definisinya. Cantik wajah tidak penting. Penting kak, salah kakak, aku kasih tahu. Penting, cantiknya wajah itu akan menilai, itu suatu penilaian orang kak. Jadi kadang orang menilai kita dari wajah. Mohon maaf ya kak, mohon maaf banget. Kalau kita melihat wajah seseorang jelek, maka kita akan berpikir jangan-jangan sifatnya jelek ini. Gitu kak. Wajah itu penting. Makanya kak, kalau aku kasih saran perawatan lah kakak biar cantik sama kayak aku. Itu hasil pemikiran manusia kan kak? Oh iya benar. Ya udah. Itu hasil. Nah kalau begitu hasil penilaian daripada Bible Anda, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan kak. Tetap saya bilang Tuhan. Tapi ODGJ kan? kakakku nggak ada di ODGJ. dalam. ODGJ dia nih. Tuhan, Tuhan. Lu muslim punya Tidak kau. tertulis Yesus Tuhan. Kau katakan Tuhan ODGJ kau. Lu muslim punya kau. ODGJ kau ini bang. Punya kau. Nggak ada muslim kayak kau itu kak kakak Aritonang. Lanjut Ante. Nggak Gini, ada Kak. benar muslim bilang Saya bisa jelasin itu kak. Saya bisa jelasin. Kenapa Nora mengatakan kakak ODGJ? Karena orang waras tidak akan mengakui anak manusia Tuhan. Itu sebabnya Nora mengatakan kakak ODGJ. Seharusnya kakak berpikir nih, berpikir. Kenapa dia mengatakan saya ODGJ? Moderator saya Kenapa? Seharusnya berpikir kakak. Artinya gini kak, jelas dikatakan telah lahir anak manusia ya. Dan Gabriel juga mengatakan kepada Maria, kau akan mengandung seorang anak bernama Yesua, anak laki-laki, bukan seorang Tuhan. Kalau kakak mengatakan Yesus Tuhan, berarti Tuhan itu maha kuasa kan kak? Ya, Iya kan? ya, Nah, kalau Tuhan itu maha kuasa bisa menciptakan segalanya kan kak? ya. Nah, ada kelemahannya di sini. Kalau kakak mengatakan Yesus Tuhan, Tuhan itu bisa menciptakan segalanya. Lalu kenapa Yesus tidak bisa menciptakan susu sehingga dia menetek kepada mamanya? Kak Nora, Mimi mama. Nah Kak itu. Nora, Kak Nora. Apa deh? Dia panggil Kak Nora. Kak Nora. Sebegitu buruknya kau Tuhan Yesus di matamu? Lah, kok jadi lari ke sini? Nora, aku yang ngomong gak dia. Gini, untuk Kak Neni. Bang Fari ini Yesus di perempuan matamu. loh. Dia Sebentar ngomong dulu. aku si Nora pula Kak dilawan Neni, dia. Kak Neni. Sebentar, Kak Neni, Yesus Tuhan ya? Emang Yesus Nora, Tuhan? kau diam. Ya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kak Nora. Ya, Yesus Tuhan bukan? Buruknya kak Tuhan Yesus di matamu? Tidak, saya tanya Yesus Tuhan. Tuhan. Kan ini,
Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, fungsi nonotnya Yesus di dalam badan Yesus, di diri Yesus itu untuk apa? Apa fungsinya? Kan selalu berpikiran nafsu sama lah kayak kau. Loh, tidak nafsu, Kak. Saya bertanya. Yesus Tuhan. Fungsi kelaminnya itu Kau untuk gak usah apa, Kak? bicara agama lah, gak usah bicara agama lah. Kalau kamu masih memikirkan titik orang sana, titik orang Amerika, titiknya orang. Apa nih, Kak? ini? Gak usah kau bahas, gak usah kau masukkan ke agama. Fungsi, Kalau kau fungsi membahas kelaminnya tentang Yesus untuk apa, Kak? Hey, hello, hello. Hello. Perempuan bahas-bahas titik laki-laki, Hello. kurang titik kau ya. Kak, di rumah saya banyak titik loh, Kak. Ada di sini. Islam punya kau, Delapan, Islam punya rumah kau. saya ada 8 Kau zakar. bahas bidang laki-laki. Empat Kau perempuan ngurusin hidung. bidang laki-laki, gila kau. Saya tanya, fungsi kelamin di dalam diri Yesus itu apa? Ku tanyalah dulu kau. Kau tanya lagi. Apalah gunanya pidung si Tuhan Yesus itu samamu? Ada untungnya samamu? Ada. Loh, Ada untungnya samamu? Bisa kau membuat kau nikmat? Kak, Ku tanya Bang dulu Ojo, kau di bagus sini dulu. bagus. Iya, oke. Kak, waktu berumur 8 hari, titiknya Yesus kan dipotong, Kak. Makanya saya tanya, kalau Yesus Tuhan, kenapa ditempelkan ada kelamin kepada Tuhan? Kan boleh saya bertanya, Kak. Apa fungsi titiknya itu, Kak? Cobalah Kakak dulu. Dia kan Tuhan. Nora, kalau kau mau tahu tentang fungsinya, Bentar. 30 detik itu. Tetep layar teman-teman ya. Tetep layar teman-teman. Ini 1,6K penontonnya, tapi tetep layar masih belum sampai 100K teman-teman. Ini rawan rungkat ya. Ciri-ciri Aku rungkat. Iya, ciri-ciri rungkat. Udah 4 aku, udah 5 aku kena tombak hari ini kok. 5. Ya. Oke, Tetep layar, Bunda teman-teman, Nora, ya, tetep izin layar. sekali Kalau lagi ada ya, Bang Faruk. forensnya teman-teman. Mau nanya sama Kak Neni. Kata Kak Bang, Neni janganlah kan dulu, Bang. Ini perempuan loh, Bang. enggak, sekali Atau aja Faruk mungkin aja dari tadi aku diam, turun gitu karena di loh, sini kan aduh. asar kayak gitu loh. Sekali lagi karena di sini akan asar, aku turun. Sekali lagi. sholat, Bang. Nah, Bunda Kak Neni kan bilang kata Yesus Tuhannya. Tapi kenapa dia mengakui bahwa utusan? Nah, Bang, Itu coba jelaskan. itunya dinaikkan itu. Stikernya dinaikkan lagi ke atas itu, menghalangi Itu wajah-wajah cantik kami. Lanjutkan kebohonganmu, Kak Neni. Lanjutkan kebohonganmu. Ayo, saya mendukungmu. Teruslah berbohong. Maju. Kata Neni bahwa Yesus itu Tuhan, kekeh ya. Iya. Itu Yesus Tuhan. Di dia menjelma jadi manusia. Tapi kenapa di Bible Kakak dia mengaku utusan? Sama aja. Jadi gini, kalau umat Islam Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan bahwa saya utusan, gitu loh. Membawa wahyu Allah untuk menyebarkan agama kebaikan yang lurus ya. Nah, sama kayak Yesus bahwa dia mengaku utusan. Nah, kenapa kayak ini tuh ngaku Tuhan? Coba jelaskan dari manakah dalilnya? kenapa Tuhan Yesus dikatakan utusan? Karena dia turun ke dunia, menjelma jadi manusia untuk memberitakan firman, Bang. Suka-suka Tuhan Memberitakan. dari manusia atau binatang. Malu Islam punya kau. Setiap orang ngomong kau hina, setiap orang ngomong kau hina. Gak ada Islam ngajari kau kayak gitu loh. Nah, kembali lagi sama Kak Hesti tadi bertanya nanti dulu kembali lagi tadi Kak Hesti menanya sama Kak Neni. Kalau Tuhan itu kan maha kuasa, Ya. maha segalanya, maha pencipta. Kenapa ada Tuhan mengutus Tuhan? Aku tanya, jawab jujur. Karena Tuhan itu, Bang, Tuhan Yesus itu lahir ke dunia untuk memberitakan dan menyatakan kalau dia Tuhan punya kuasa. Dia lahir ke dunia menjadi sama seperti manusia. Makanya selama Tuhan Yesus di dunia, Bang, jangan kau sibuk yo Kak Nora. Makanya Tuhan Yesus Tuhan tidak Yesus berubah. lahir Tidak kan, berubah. Bang. Salah Neni, si Nora dia pancing. Kau pun salah. Tadi aku ngomong baik-baik sama aku sama si Nora yang kau jawab. Aku kau cuekin. Dia loh Kak. Terus
masing orang Kak iya, Neni, kepancing kamu fokusnya pancing. sama aku aja, Kak Neni. Karena yang bertanya aku, bukan Iya, maaf, Bunda Pak. Nora ataupun Bunda Hesti. Jadi Ya maaf seperti Pak, itu. maaf. Makanya kan Tadi Tuhan kan Yesus, aku, ya udah lanjutkan. makanya Tuhan Yesus lahir ke dunia itu kan Bang. Selalu dia menunjukkan kuasanya. Pertama dia menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang sakit, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Itulah cara dia menunjukkan kuasanya ke dunia ini. Membangkitkan orang mati. Menurut kepercayaan Pak Nora, itu Aku bantu Kak Neni. aku. Kak Neni aku Oke, bantu. Membangkitkan untuk Kak orang Neni ya, mati. Membangkitkan orang kembali baik. Air lagi. menjadi anggur, berjalan di tadi- atas air. Aku bantu. Aku ada di tadi belakang bilang Kak Neni atau Kak Hesti bilang Tuhan itu maha pencipta Kuasa. lagi maha segalanya ya. Nah, Kak Neni tadi bilang Yesus itu manusia. Nah, manusia kan pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu siapa? Apakah Yesus menciptakan diri dia sendiri sebagai manusia atau gimana? Coba jelaskan. Dianya itu kan, Bang, sudah aku bilang tadi, dia turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Suka-suka Aku bantu Kak Neni, aku bantu. Mau Bantu. jadi manusia, Dia itu bukan Tuhan. ciptaan. Aku bilang Dia berasal kayak dari Kak Bapa Neni. gitu. Aku bantu. Dia berasal dari Bapa gitu. Nah, kalau Kak Hesti betul. Sekarang gini, dia berasal dari Bapa. Bapa di situ tercatat kan nama Allah ya kan. Ya. Subhanahu wa ta'ala ya kan. Kalau kayak kita kan, kita langsung menyembah kepada Bapa, yaitu kepada Allah, bukan kepada Rasul kita, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Nabi Muhammad Muhammad ya kan. itu ya, Kak? Nah, sama kayak kayak Kak Neni. Ya. Berarti Kak Neni menyembah kepada utusan, bukan kepada Tuhan ataupun Yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu. Kalau kita langsung menyembah kepada Bapaknya yang Aku bantu, menciptakan mau nggak Kak segalanya, Neni? Kak Neni aku bantu, mau isinya nggak bumi. jawabnya? Tunggu dulu Kak Mau Hesti. nggak? Kayak gitu loh. Tunggu dulu Oke. Kak Hesti. Kalau Bapak itu Bang, Berarti Neni bodoh dong, nggak tahu jawab. Minta dibantu terus. Nggak tahu deh kitabnya. Oke, nah Lanjut, udah. Kakmu. Jadi segitu aja ya Kak Neni ya. Cukup ya, tolong dipelajari kalau bisa. Nih maaf ya, kami bukan menjelek-jelekan agama Kristen, tidak, tapi meluruskan. Karena Alkitab banyak yang melenceng Bang, dari kalau aku ajaran-ajaran mau yang maaf dulu Bang. enggak, Kalau kami nggak aku jelek-jelekan, mau memang udah jelek. meluruskan, saya tidak jadi masalah Bang. Kalau mau meluruskan saya tidak Meluruskan menjadi- apa? Yang Neni, jadi otak kau dulu yang kau masalah luruskan, buat Kak Neni. saya, Kak kamu Neni. yang dulu Nora. sabar-sabar nanti Roh Kudusnya lari Kak, kalau kakak seperti itu. Karena yang aku dengar Roh Kudus itu maha pengasih lagi, Mau aku maha bantu penyayang, buat marahin dan Nora? pokoknya Mau segalanya bantu lah Kak bagi Neni umat buat marahin Kristen. dia? Dengar dulu. Yang jadi masalah, saya setuju. Kalau ini, Komal ini untuk lintas agama diskusi yang baik. Saya setuju. Saya senang. Saya sangat-sangat setuju. Cuman yang saya tidak setuju. Yang saya setuju Abang, kalau di Komal ini dikatakan orang Kristen OGDJ. Pertama ya Bang, orang Kristen di dunia ini banyak loh Bang. Berarti semua GJ ya? orang Kristen Yang udah GJ ya? OGDJ, ya kan? Kamu sehat dikit, kamu minum obat kamu Nora. Ketawa terus nggak Oke, apa-apa, ketawa. untuk Kak Neni. Tadi kan Kak Neni tidak terima nih bahwa orang Kristen dibilang ODGJ sama Bang Faruk. Kok klarifikasi? Ya. Kenapa Bang Faruk bilang seperti itu ataupun yang lainnya? Sekarang kayak gini, kita kita umat Islam, ya kan, menyembah kepada Allah bukan kepada utusan. Nah, umat Kristen menyembah kepada utusan bukan kepada Allah. Nah, di situ makanya Bang Faruk membilang bahwa umat Kristen itu ODGJ. Jadi seperti itu. Umat Kristen karena menyembah utusan Bapak ya dalam kategori abang ini ya, Bapakku yang baik ya, Bapakku yang baik di surga gitu kan? Emang bapakmu siapa? Bapakku yang baik di surga kan gitu, itu yang Bapakmu yang siapa? dikategorikan abang. Kak Neni, kan? bapakmu Bentar siapa? dulu, belum kelar kali ini. Tadi ada tamu, maaf ya, maaf banget. Bapakmu siapa? Dan kedua, katanya umat Kristen Tuhannya satu, tapi kok ada Bapa,
ada Roh Kudus, dan Enggak, ternyata sebentar ada dulu Yesus. Bang Farhon. Bang Kayak gitu. Farhon nih makin lama juga jadi simpang siur. Bapakmu siapa emangnya yang ada di sorga? Emang bapak siapa yang ada di sorga? Tuhan Yesus Kristus. Kok bodoh nian kau? Udah aku Tadi bilang. kan gini bilang, sesungguhnya iblis lah yang menjadi bapakmu. Weh, iblis tuh jadi bapakmu. Bapak itu panggilan kami terhadap contoh ya Kak. Oke, contoh. Cara kami berdoa, Bapa kami yang baik. Bapa kami yang baik itu antara kedekatan kami terhadap Tuhan kami sehingga kami memanggilnya Bapa. Itu Jadi kira-kira cara bapak berdoa. ini Cara laki-laki berdoa perempuan. Orang agama orang Iya. jangan coba kau Iya, kau laki-laki perempuan Kak, laki-laki perempuan. laki lah. Oh jadi bapak yang di surga laki-laki. Ya, Yesus panggilan laki-laki. Bapak itu laki-laki. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu. Enggak, maksudnya dia laki-laki perempuan. Putar-putarlah Oke, kebenaran. izin pamit dulu Bang Faruk, semuanya yang ada di Komal. Bang Kami Farten di kalau lagi Dasar. ngomong langsung pamit aja Assalamualaikum Bang, turun warahmatullahi aja Bang. wabarakatuh. Bang Farten, Aduh. Waalaikumsalam. Teman-teman, Iya, iya, iya. pamit langsung Kak turun Deni, aja. Kak Deni, saya tanya, Bapak yang di sorga laki-laki, Yesus laki-laki, Roh Kudus? Roh Kudus itu Bapa yang di sorga, itulah Tuhan itu. Oh berarti laki-laki juga? Iyalah. Oh jadi ini 3 laki-laki berkumpul di Saya dulu surga? ada malaikat dulu, ada malaikat yang perempuan. Kak Neni, Ada nggak nabimu yang Sebentar dulu, Kak Neni, pantas. Bapak laki-laki, Yesus laki-laki, Roh Kudus laki-laki. Pantas Yesus mengatakan perempuan Sudah duluan masuk surga. otakmu Kak Nora, tidak kamu pelajari dengan bagus. Kira-kira Kau pelajari. istrinya Bapak ada nggak? Kau pelajari Istrinya Islam. Bapak ada nggak? Yang Enggak, Kristen istrinya nggak Bapak ada tuntas, yang Islam setengah-setengah, rusak otakmu. Ya istrinya Bapak ada nggak? Ada. Istrinya Bapak ada nggak? Tuhan itu tidak perlu istri karena dia nggak ada nafsu. Kalau nggak perlu istri kenapa dipanggil Bapak? Kan orang Enggak, sebentar, izin dulu Bang Gondrong. Izin. Enggak, begini Neni, Tuhan itu, Bapak itu tidak perlu istri. Tapi dia dipanggil Bapak. Kan? Kenapa nggak dipanggil Lae, Ito, Om, ya kan? Kayak kau Neni contoh manggil dia Ito. Kan laki-laki. Ya kan? Kau manggil bapakmu, nggak manggil yang tua itu apa? manggil yang tua Aku itu manggil apa? bapakku. Manggil agung yang agung itu apa? Yang maha agung menurut kau lah dulu. Menurut kau, menurut imanmu. Si Nora kena ya, aduh. udah kena tombak tentara Romawi Nora. Kena dia. Oke, Kak Neni, kan Noranya kena tuh ya. Tunggu sampai dia muncul lagi. Nah, Kak Neni itu tadi katanya bapak yang baik, yaitu bapak di surga. Berarti bapaknya Kak Neni yang di bumi gak baik lah ya? Baiklah kakak, kan bapak itu Oh, baik. panggilan tuh dekat kita terhadap Tuhan kita kak. Kakak Kristen kan, ngerti kan? Pernah jadi Kristen? Saya Islam Kak, saya Islam. Pernah Sekarang jadi ini saya Kristen Islam. kan? Jangan dibolak-balik kak. Jangan dibolak-balik ya. Jangan pertanyaanmu sama dengan orang yang nggak pernah jadi Kristen. Jangan marah lah Kak, santai. Nggak marah. Kak Neni, Nggak marah. tadi kan ya kakak kan tadi bilang bahwa Yesus itu Tuhan bisa menciptakan segalanya. Lalu kenapa dia tidak bisa menciptakan susu sehingga dia menetek kepada mamanya? Kan dia Tuhan nih, dia bisa merubah air menjadi anggur. Masa susu gak bisa dibikin? Bin salah bin jadilah kau susu. Oh minum guduk. Kenapa dia harus netek gitu loh Kak? Emang penting ya kak? Kakak Ya bahas. penting lah. Artinya di sini Kak, penting itu Kak. Artinya Yesus itu bukan Tuhan. Christine tolong di mute. Christine tolong di mute. Nah, artinya kalau Yesus Tuhan, dia tidak perlu menetek kepada mamanya. Tidak perlu Kak. Dia tinggal ciptakan, hop, jadilah kau susu, jadi minum, guduk gitu Kak. Dan ini Kak, kami tidak bisa hidup kalau tidak ada Allah kami, Tuhan kami. Tapi beda dengan Yesus. Yesus tidak bisa hidup tanpa manusia. Artinya Yesus itu bukan Tuhan Kak. Kalau dia tergantung kepada manusia. Kalau Maria tidak menyusui dia,
Kakak nggak punya Tuhan. Sementara saya, kalau Allah tidak menciptakan saya tidak akan jadi. Artinya lebih hebat saya di sini, Kak. Di mana saya tidak bisa hidup kalau Allah saya tidak ada. Beda dengan Tuhan kakak. Tuhan kakak tidak bisa hidup kalau tidak ada manusia. Kalau dia Tuhan, dia nggak perlu Kak dilahirkan. Oe, nggak perlu. Tinggal datang, sama seperti Gabriel, Kak. Gabriel aduh, kenapa giliran aku ngomong dia pergi meninggalkanku? Jangan tinggalkan aku. Kau terlampau lembut, Nora. Biasanya nggak kayak gitu, makanya ditinggalin. Aku bukan. Kau baca dulu siapa nama aku, jangan ku sepak ya. SD. Apa marah kali? Jangan Teman-teman udah feminim. tinggalkan aku. Kenapa giliran aku? Tadi gak dia jawab itu. Sekarang dia pergi meninggalkan aku. Jangan kau tinggalkan aku sebagaimana Tuhanmu meninggalkanmu. Udah ada gantinya Christine tuh, udah ada gantinya Christine, silakan. Christine, selamat. Ini si Blender ya? Kok itu Blender? Enggak, abangnya. Selamat. Christine, selamat sore. Agama apa kakakku? Kristen ya Kak ya? Kak, aku ini lembut, aku juga nggak tahu. Ini ku tuh ketahan. Mungkin karena baru pulang umroh, tunggu 3 bulan lagi, ya. Jadi aura umrohnya, rahmat berkah umroh itu masih melekat gitu ya. Jadi kayak ketahan di sini. Kak Christine, Kak, buka mute-nya Kak yang ada gambar mic itu Kak, dipencet. Makanya Kak belajar main TikTok Kak. Kak Christine, oh Christine, bersuaralah, aku memanggilmu. Jangan kau biarkan aku bicara sendiri. Oh Christine, nah moderator yang lain dong. Dia tidak memperdulikanku. Aku bicara sia-sia kepada pengikut penyembah manusia. Ayo pasien selanjutnya, ayo dong, tunjukkan suaramu, personamu. Yuk pasien selanjutnya silakan. Cemana lah kan, oten-oten ini pada nggak kejang-kejang. Ini roomnya Bang Faro, ada aku, ada Bang Dio, ada Ustadz Yus, tambah lagi si Blender. Mampus lah kalian, cari mati kan. Yakin aku kalian naik cari mati. Bukan cari hidup, cari mati. Iya kan? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Yusuf. Ayo. Lanjut. Mana nih? Itu ada Bang Dio sampingnya ini. Sampingnya Bang Faruk, Bang Dio di pas di bawah saya. Oke. Ayo dong, naik dong. Kami masih makan nasi. Tapi saya dulu itu Kristen ya, masalah babi ya, saya tuh nggak rakus babi. Mama saya nggak pernah masak babi semasa Kristen. Kalaupun kami makan babi itu pesta. Pernah kemakan nggak? Bunda Hesti pernah kemakan nggak? Pernah makan babi, tapi pas pesta. Oh, enak nggak? Enak, itu kuahnya enak. Enak. Babi itu bukan makanan. Kan aku nggak tahu waktu itu, Ustaz. Kan waktu itu aku nggak tahu, gitu. Jadi kalau di pesta itu babinya di sak-sak gitu, cincang. Bagi saya Bunda Hesti, babi itu bukan makanan gitu. Sama kayak makan apa ya? Makan batu, makan aspal kayak gitu, bukan makanan babi itu. Tapi sebenarnya teman-teman boleh dinilai loh, boleh. Kalau orang mukanya peta-peta itu karena kebanyakan makan babi. Nah muka aku kan nggak peta, karena aku nggak banyak makan babi. Itu dia. Jadi berpengaruh memang di muka itu. Terus muka orang yang terlalu banyak makan babi itu sangar kali, udah sangar jelek pula ya kan, udah jelek hidup pula itu lagi. Jadi itu. Apa rasa babi ya? Babi ya begitu rasanya, enak. Dia itu dicincang. Bedanya gini loh. Kalau kita sapi itu kan dipisahkan kan kulitnya kan.
kulitnya itu dipisahkan sama dagingnya, terpisah itu. Nah kalau babi enggak, lemak sama daging itu menyatu. Aduh, Bunda Hesti, udah, geli saya dengarnya geli. Kalau anjing saya nggak pernah makan, anjing nggak. Tapi banyak oten-oten makan anjing, banyak. Kalau saya nggak, karena anjing itu makan tai menurut saya. Karena saya dulu pernah pelihara anjing, nama anjing saya itu Sego sama si Black. Ini si Black ini makan tai. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang oten yang keras, bebal otaknya, itu karena makan anjing. Karena apa? Karena anjing itu makan tai, sehingga otaknya pun jadi tai gitu. Kalau rasa pasti ketagihan. Kalau rasa pasti ketagihan. Enggak sih. Enggak. Mungkin kalau kamu ketagihan itu dikarenakan syaitan yang ada dalam tubuhmu. Enggak. Nah, cara tobat makan babi ini saya alamin ya. Saya itu dulu masuk Islam tapi belum tobat makan babi. Masih mau saya makan. Itu dikarenakan saya tidak sholat. Jadi cara tobat makan babi itu kita sholat berwudu. Jadi mulut ini kan kita kalau berwudu mulut kan berkumur-kumur. Nah mulut kita ini dijaga. Dan alhamdulillah saya bebas dari makan babi gitu. Bohong kamu, tadi kamu kan saya bilang babi enak tapi tidak ketagihan cuy. Tidak ketagihan gitu. Nah kalau namanya kalian boleh makan daging sapi itu. Daging sapi itu direndang itu enak. Nah itu sebenarnya kalau kita mau ngetes nih, mana lebih enak sapi apa babi? Sapi. Kenapa? Kalau babi kalau dipotong sebesar sebagaimana sapi dipotong nggak enak. Makanya babi itu dipotongnya kecil-kecil, titik. Kalau dia dipotongnya gede-gede nggak enak. Nggak enak, bau Nah, kebenet itu. Kok bisa kebenet ya? Hesti. Aduh, oten-oten. Gak ini sih, nggak di cut sih. Kenapa Nah, inilah oten-oten ini Ustadz sukanya nombak, gak mampu diskusi. Mereka menombak. Inilah oten-oten longor ini. Ya. Naiklah oten. Kacau kali ya. Ya memang kacau Ustadz. Lagi asik-asik saya dengerin, hilang orangnya. Astagfirullah, ada aja ya. Cuman ngomongin babi ditombak sama oten. Parah kali tentara Romawi di bawah ini. Iya. Ngeri sedap sama oten ini. Lagi seru-serunya saya dengerin malah ini. Ntar lagi giliran saya, Ustaz. Ya, Kristen yang mau diskusi naik aja. Bang Faruk itu saya lihat tadi permintaan naiknya hampir 40 loh. Dipilah-pilih lah di bawah itu. Mana sih Bang Faruknya? Kayaknya jauh dari perangkat nih Bang Faruk ini. Aduh, saya terima telepon sebentar ya. Siap.